Ya, Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir, orang tua murid dan para tokoh masyarakat yang sudah hadir dari manajemen sekolah, baik dari tata usaha maupun perwakilan dari kepala sekolah yang telah hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu kegiatan mengidentifikasi aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tarakan, yang mana kami sebelumnya sudah pernah mendapatkan materi ini, dan kami merasa perlu untuk saling berbagi dengan Bapak Ibu guru sekalian. Siapa tahu nanti mungkin ada Bapak Ibu yang akan mengikuti di kegiatan CGP angkatan 10, 11 atau 12 dan seterusnya. Ini akan menjadi pengalaman juga. Dan ini adalah pengalaman baru kami di angkatan 9. Hari ini materi akan disampaikan oleh Ibu Ritna berkolaborasi dengan saya dan juga Ibu Dewi yang akan ikut dalam kegiatan ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita mulai kegiatan kita dan saya serahkan kepada Ibu Ritna. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Hari. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan guru, kemudian orang tua murid, tokoh masyarakat, dan tim manajemen. Jadi pada hari ini kegiatan kita adalah kita akan mengidentifikasi aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, sebelum kita mengidentifikasi aset dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, nah tujuan kegiatan ini adalah bagaimana pihak sekolah bersama dengan orang tua murid dan tokoh masyarakat setelah manajemen sekolah bisa mengidentifikasi sumber daya sekolah yang dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Sekolah sebagai sebuah ekosistem merupakan sebuah interaksi antar makhluk hidup dan unsur tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur-unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini harus saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, sekolah sebagai ekosistem ada yang termasuk faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah, itu diantaranya adalah murid, kemudian ada kepala sekolah, guru, kemudian ada staf kependidikan dan pengawas. Kemudian ada orang tua, masyarakat di sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor abiotik adalah sarana dan prasarana serta lingkungan alam. Nah, kemudian dalam pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau disingkat PKBA, bahwa pendekatan ini mendorong komunitas untuk memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Nah, pendekatan PKBA menekankan kepada kemandirian sebagai sebuah komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dengan bermodalkan kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Nah, kami juga akan menunjukkan sebuah video tentang sebuah rapat, di mana ada di dalam rapat itu membicarakan tentang sebuah kegiatan. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak, dan sepertinya mungkin inilah yang seringkali terjadi dalam rapat-rapat kita juga. Ya, silakan Pak Hari diputarkan videonya.
Nah, dalam dua video ini ada dua hal yang berbeda. Silakan Bapak Ibu mengamati. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu. Untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumah-rumahnya. Dan bisa kita susun juga bentuknya di situ. Untuk hiasan kepala, kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih terepot sih kita menggunakan karton dan sendiri yang warna. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Jadi tidak ada. Itu saya
Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak tentang video 1 dan 2. Dalam video itu tentu saja kita bisa sedikit memahami bahwa ada identifikasi bagaimana yang menjadi kelemahan di sekolah untuk melakukan sebuah kegiatan, suatu kegiatan. Tapi kemudian di video kedua bagaimana Bapak Ibu guru bisa memberdayakan aset yang dimiliki sehingga kegiatan bisa berjalan. Nah, sebenarnya dalam identifikasi aset yang setelah kami menerima materi itu ada 7 aset utama yang ada di lingkungan sekolah dan ada 7 yang juga merupakan aset di luar sekolah. Tapi kita akan mengidentifikasi aset yang berada di sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia adalah sumber daya yang manusia dimiliki oleh sekolah, bisa dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Kemudian ada modal sosial yang dimiliki oleh sekolah dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang juga dimiliki oleh setiap warga sekolah. Kemudian yang ketiga, modal fisik itu biasanya menyangkut sarana dan prasarana. Misalnya bangunan pembelajaran atau infrastruktur atau sarana prasarana yang lain. Kemudian yang ketiga adalah modal lingkungan alam, potensi alam yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Kemudian modal yang kelima adalah modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian modal politik. Nah, modal politik itu adalah ukuran keterlibatan sosial atau lembaga pemerintah, perwakilan, dan semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan dengan sekolah. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya adalah keberagaman kegiatan ritual, kebudayaan, dan keagamaan, kelembagaan, dan tokoh-tokoh penting yang berpotensi untuk menunjang pengembangan kegiatan sekolah. Nah itu tadi ya Bapak Ibu, jadi harapan kami dalam kegiatan ini kita semua di sini bisa berkolaborasi untuk mengidentifikasi apa yang menjadi aset atau apa yang menjadi modal sekolah dalam menunjang proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, di sini akan membagi Bapak Ibu menjadi 3 kelompok ya. Silakan Bapak Ibu yang sebagai orang tua, murid bisa berkumpul, kemudian rekan-rekan guru bisa bergabung, dan tokoh masyarakat bisa bergabung, dan yang terakhir adalah perwakilan kepala sekolah dan kepala TU bisa bergabung untuk mengidentifikasi kira-kira aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran atau kegiatan lain. Silakan Bapak Ibu. Nanti didudukin Irma di sini. Dapat dong. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari situ mungkin kita Iya. sudah mulai terekam sih.
Ya, itu yang ada. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu ada yang perlu ditambahkan dari situ, silahkan. Mungkin itu masih kurang ya. Jadi kalau misalnya ada, silahkan ditambahkan lagi. Ya, ini Bu, modal manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki sekolah. Dilihat dari pengetahuannya, kecerdasan, dan keterampilan. Manusia yang bisa membantu manajemen sekolah kira-kira komputer biasanya ada apa? Kalau bisa tuh zoom sampai kertasnya mereka kerjakan kan? Bisa kelihatan ya? Takutnya gitu. Tapi mahal lagi. Kenapa? Longgar. Bisa ditambahin aja. Modal sosial itu membagi pengetahuan, kecerdasan setiap warga, kecerdasan dari keterampilan kegiatan ekskul sekolah bisa itu komunitas belajar orang tua parenting dalam kegiatan pusing
Nanti kayak apa menteri sih kamu yang ngomong lama. Mau apa fisik tadi Bu? Ada Fisik bisa memberikan sumbangan. Pokoknya fasilitas itu kelas contoh pasangan. Teman-temanmu tampilan nak. Janganlah kelas saya. Kosong. Yang datang kayaknya di sini. Pasar. Pas itu nanti. Tapi ini apa dekat dengan apa tadi pasar karena Jalan ya. dekat jalan Jalan pusat perkotaan. Ya, berarti aksesnya jadinya lebih mudah kan? Lebih gampang. finansialnya membantu dalam memberikan dana sumbangan pada kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Yang perpisahan Bu Uni. Dan finansial. Modal finansial, misalnya kita sumbangan dana kan intinya ya, sumbangan dana untuk kegiatan usaha di sekolah atau kegiatan yang harus banyak sih Perpisahan. sertifikasi dan PPP. Kalau yang PPP kan poin satu lagi kan
Inilah bukan pendampingan guru pada sertifikat. Ini sudah mengikuti sertifikat. Sudah. Berarti sama. Atau iya berarti terus lagi. Ini guru-guru. Oh, guru yang bisa berbagi, bisa bergaul dengan baik. Di luar ibadah yang tinggal siswa beragama Terus betul doa. Iya. Kalau pas ini nak Beringati hari Raya Keagama Islam. muridnya sih Iya, Pada itu. semua YM. YMM. Sumber literasi satunya cuma kembangan nih ya. Tadi sama iya. Ibadah tersebut dua kali. Kesini ya. Kemudian nomor 2 dia rutin. Kalau kita kan cuma berkah sebulan cuman sekarang gantian. Dapat sekali aja semua. Kalau mereka kan tiap Jumat. Kalau Jumat. Kalau kita sholat Jumat Oh, iya. Berarti berbeda maksudnya. Ya baik Bapak Ibu dan siswa sekalian, mari kita berdiskusi untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Tarakan. Bisa dimulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang modal manusia. Dari manajemen sekolah, apakah ada yang perlu disampaikan terkait dengan identifikasi? Oke, terima kasih. Saya Bianya sudah S2 dan memiliki nilai, kalau dan berpengalaman itu tidak harus ya, tidak harus. Jadi kualifikasi pendidikan S2 memiliki nilai dan karakter pemimpin pembelajaran dan kemampuan manajerial yang baik di sekolah. Yang kedua, kami tambahkan memiliki sertifikat guru penggerak. Nomor 2, guru sumber daya manusia yang kompeten, yaitu terdapat 43 guru yang memiliki sertifikat pendidik dan 15 ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik. P3K 11 orang dan
non-PNS 3 orang yang mendukung proses pembelajaran 3 orang. Poin kedua, memiliki 2 orang GP atau guru penggerak yang dapat mendorong kemajuan sekolah. Nomor 3, tenaga kependidikan. Terdapat kepala tata usaha dengan kualifikasi S1 yang melakukan pengelolaan administrasi dengan baik. Poin kedua, terdapat 18 tenaga yang membantu pengelolaan administrasi yang mendukung proses pembelajaran. Nomor 4, komite. Masih modal manusia. Komite. Poin pertama, sangat kooperatif dan membantu program sekolah. Yang kelima, modal manusia. Yang kelima yaitu pengawas. Pengawas sudah melakukan supervisi secara berkala sehingga proses pembelajaran dapat diawasi dengan baik. Kami tambahkan nomor 6, siswa. Modal manusia yang keenam yaitu siswa. Memiliki jumlah siswa sebanyak 1.148 siswa. Modal kedua yaitu manusia. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Untuk rekan guru, ada yang ingin mendapatkan dari modal manusia, silakan. Ya, berdasarkan diskusi bersama rekan guru, dari 7 modal manusia yang ada, kami menambahkan 1 lagi yaitu siswa. Karena kan biasanya siswa itu ikut berperan di setiap kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, seperti itu. Kemudian untuk modal sosial, kami juga menambahkan ya modal manusianya, ya, modal manusia yang tambahannya siswa, ya karena terkait dengan bakat dan minat siswa kan Bu. Kemudian untuk modal sosial, ya modal manusia dulu. Kita lanjut ke tokoh masyarakat. Terima kasih. Tokoh masyarakat ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kami yang modal pertama yaitu modal manusia, di sini kami bisa sepakat yaitu tentang kita bersyukur di sekolah kita karena sudah ada beberapa guru yang menyandang S2 sehingga itu berpengaruh pada penilaian akreditasi sekolah kita ya, dan juga untuk mendorong kemajuan sekolah kita. Nah itu. Terus kemudian salah satu juga tambahan kami di sini adalah siswa yang lebih dari 1.000 siswa, dan kemudian kita sangat bersyukur juga karena tiap tahun itu ada penerimaan siswa baru dari maksudnya dari di bagian prestasi ya. Jadi kita sangat bersyukur kita menampung siswa yang sudah prestasinya sudah ada di tangan mereka masing-masing. Nah itu dari kami. Mungkin ada tambahan dari Pak John. Pas ya, dari kami pas. Ya, baik, terima kasih dari kelompok tokoh masyarakat. Lanjut ke orang tua murid. Ada yang ditambahkan dari modal manusia? Baik, terima kasih. Hanya menambahkan saja kalau apa yang disampaikan Bu Dini tadi ya terkait penerimaan ini siswa dengan jalur prestasi, kebetulan tahun ini itu saya perhatikan bahwa presentasinya itu lebih banyak daripada tahun kemarin. Jadi memang sangat berperan dalam kegiatan belajar yang ada di sekolah dan mendukung kegiatan yang lainnya. Kemudian tambahan mendukung semua program sekolah, misalnya berpartisipasi, orang tua itu bisa berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti atau hari ulang tahun sekolah. Lalu orang tua juga dapat ikut serta dalam kegiatan parenting sebagai pemateri. Misalnya jika ada orang tua yang berprofesi sebagai dokter, dia bisa memberikan parenting dari sisi kesehatan.
Lalu yang ketiga, menjadi pemantau peserta didik dan motivator dalam kegiatan belajar peserta didik. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan orang tua murid. Untuk siswa, kira-kira untuk modal manusia ada ditambahkan? Cukup? Ya, terima kasih untuk modal manusia. Kita sudah selesai mengidentifikasi. Kita lanjut ke modal sosial. Untuk ya, tokoh masyarakat dulu, silakan. Terima kasih. Untuk modal sosial ini kami lebih menyoroti tentang dari segi mental, ya. Jadi di sini saya akan menambahkan seperti kerjasama, saling percaya, dan rasa saling memiliki atau rasa memiliki tujuan yang sama. Jadi dalam kita bekerja di sekolah ini, perlunya kita menyampaikan persepsi bahwa tujuan kita adalah pendidikan. Jadi bukan semata-mata hanya menjalankan tugas. Kemudian saling percaya, ini sangat penting. Kita pimpinan percaya kepada anak buahnya percaya pada pimpinan, kemudian sesama anak buah juga saling percaya. Rasa memiliki tujuan yang sama di sini penting ini, Bu. Ya, jadi misalnya dengan adanya kantin ini harus bahwa kantin ini tujuannya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pengurus ataupun oknum-oknum yang lain, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau salah gagal paham. Itu contoh hanya sekedar contoh aja itu. Mungkin itu untuk dari saya, modal sosial. Nanti kalau ada lagi bisa kami tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan tokoh masyarakat. Kita lanjut ke manajemen sekolah. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan dari modal sosial? Untuk modal sosial, selain tata tertib, NGEP dan NGBK, kami menambahkan untuk NKKS, di mana kepala sekolah sebagai pengurus NKKS. Kemudian yang keempat, PGRI, beberapa guru menjadi pengurus dan seluruh guru SMA Negeri 1 Tarakan menjadi anggota PGRI. Demikian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan manajemen. Untuk orang tua, silakan. Baik, sedikit menambahkan, di sini kami sebagai atau di pihak orang tua ingin menambahkan bagian paguyuban kelas, Ibu. Paguyuban kelas ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi atau informasi dari orang tua, tetapi mungkin lebih spesifiknya menginginkan kerjasama kepada seluruh guru, tapi mungkin melalui ini ya, melalui wali kelas untuk memantau hasil belajar siswanya. Jadi diharapkan di paguyuban itu juga bisa melihat hasil dari proses pembelajaran siswa. Itu saja mungkin, atau ada tambahan? Ya, terima kasih. Untuk siswa, kira-kira ada ditambahkan untuk modal sosial? Mungkin tata tertib atau aturan pas? Ya, terima kasih. Kita lanjut ke modal yang ketiga. Maaf, untuk rekan guru ya, lupa saya. Ya, silakan untuk rekan guru ya, untuk modal sosial. Baik, terima kasih. Di modal sosial ini kan terdiri dari
keyakinan kelas, kemudian ada paguyuban kelas, kemudian ada kegiatan ekskul di sekolah. Tambahannya adalah juga kegiatan OSIS dan NPK. Kemudian juga kita di sekolah kita ini ada komunitas belajar, jadi itu jadi tambahan untuk media modal sosialnya. Mungkin itu. MGMP tadi sudah dari manajemen ya. Ya, terima kasih untuk rekan guru. Kita lanjut ke modal yang ketiga, yaitu modal fisik. Kita awali dengan rekan guru atau siswa. Apa yang kita miliki? Ya, silakan disampaikan. Mungkin untuk modal fisiknya mungkin bisa ditambahkan di fasilitas kelas. Nah, ruang kelas ini mungkin sebagian besar ruang kelas masih kekurangan pendingin ruangan, Bu. Jadi karena sebagian karena pengalaman dari kami itu pengalaman kami waktu kelas 11 itu ditempatkan di kelas yang tidak ada pendingin ruangannya. Bayangkan isi kelas sepadat itu 36 siswa tanpa pendingin kelas, jadi agak pengap. Jadi kami harus mengumpulkan uang sendiri untuk membeli pendingin ruangan, membeli kipas. Jadi mungkin untuk modal fisiknya bisa ditambahkan di fasilitas kelas berupa pendingin ruangan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan siswa. Kita lanjut ke rekan guru. Kira-kira ditambahkan untuk modal fisik. Baik, terima kasih. Dari diskusi kami terkait modal fisik, di sini kami menambahkan ruang rapat di RRC, lalu yang kedua ruang pantry yang belum ada, dan ruang kostum. Itu saja dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan rekan guru. Kemudian kita lanjut ke tokoh masyarakat. Kira-kira untuk modal fisik ada yang ingin ditambahkan? Hanya menambahkan sedikit aja sih, tadi sudah sempat disinggung oleh rekan guru terkait dengan ruang keterampilan. Jadi ruang keterampilan ini kalau bisa nanti ada 2 ruangan, maksudnya satu untuk PKWU misalnya untuk pengolahan makanan, kemudian yang satunya lagi khusus untuk ruang kesenian, ganti baju dan bermain musik di dalamnya. Semoga terrealisasi ya. Demikian dari saya. Ada tambahan dari Pak. Terima kasih. Begini, saya hanya menambahkan untuk memaksimalkan lahan parkir dan lapangan olahraga. Jadi lapangan parkir dan olahraga ini kayaknya masih belum bisa digunakan karena mungkin pengaturannya yang kurang mungkin ya. Nah, ini mungkin ibu-ibu calon pemimpin itu bisa memikirkan. Kemudian untuk lapangan indoor ini juga penting. Saya sering semacam apa ya, kalau kita ke sekolah di Jawa atau di mana di Tawau, setiap sekolah itu punya indoor, walaupun kecil, mini. Sehingga di indoor itu bisa digunakan untuk olahraga, minimal bulu tangkis, kemudian untuk kegiatan seni, dan pertemuan-pertemuan yang lain. Sementara kita punya hal yang di atas itu hanya untuk rapat-rapat doang, untuk kegiatan yang sifatnya olahraga belum bisa. Terima kasih. Ya, kita lanjut untuk perwakilan orang tua. Baik, terima kasih.
Untuk modal fisik biasanya bersama komite dilakukan rapat untuk memberikan sumbangan dalam keterkaitan dengan fasilitas kelas atau sekolah secara sukarela dari orang tua. Ya, terima kasih untuk perwakilan orang tua. Baik, kita sudah mengidentifikasi untuk modal fisik. Kita lanjut ke modal lingkungan alam. Silakan Bapak Ibu untuk tim manajemen dulu untuk modal lingkungan alam. Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Baik, untuk modal lingkungan alam, yang pertama mudah diakses, dekat dengan jalan raya. Yang kedua strategis, dekat dengan kantor kecamatan, kantor kelurahan, puskesmas, rumah sakit, kantor polisi dan sebagainya. Kemudian banyak pohon rindang dan udara sejuk sehingga kondisi sekolah tidak terlalu panas dan pembelajaran lebih nyaman. Kemudian terdapat taman literasi sekolah. Demikian dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke saya tambahkan satu lagi. Tersedia sarana listrik dan air bersih ya. Ya, untuk orang tua murid silakan untuk menambahkan jika ada terkait dengan modal lingkungan alam. Mungkin hampir sama yang disampaikan tadi bahwa terdapat ini ya, selain jalan poros, mall, kuliner dan lain-lain, juga terdapat halaman yang agak luas di depan, juga ada halte sehingga memudahkan orang tua ketika menunggu anaknya atau menjemput anaknya seusai kegiatan sekolah. Terima kasih. Ya, kita lanjut untuk tokoh masyarakat, silakan. Untuk aset yang di bagian modal lingkungan alam ini, salah satu merupakan modal kita ya yang sudah bertahun-tahun, yaitu tentang adanya program unggulan sekolah kita, yaitu Sekolah Adiwiyata, yang mana itu sudah didukung oleh semua warga sekolah, baik itu orang tua, siswa maupun seluruh guru dan tenaga kependidikan, sehingga kita dipercayakan sebagai peraih juara 1 tingkat provinsi tahun 2019 yang lalu. Itu merupakan salah satu program. Kemudian juga salah satu program yaitu tentang program sekolah ramah anak. Itu juga merupakan salah satu program yang selama ini sudah berjalan dengan baik di sekolah kita. Ada tambahan? Terima kasih. Tambahan dari saya mungkin ini saya katakan luput dari pantauan teman-teman bahwa karena dekatnya sekolah kita dengan jalan raya, maka itu akan mengganggu KBM kita, terutama yang berdampingan langsung dengan jalan raya. Lalu hemat saya, namanya sekolah itu sebagusnya dari jalan raya ke ruang kelas itu paling minimal ada jarak lah, mungkin minimal 50 meter. Ini mepet sehingga suara bising. Kebetulan di seberang jalan ada toko elektrik, kemudian bengkel. Nah itu secara mungkin luput dari pantauan itu, karena suaranya nyaring dan memang sepintas kalau sekali dua kali mungkin bisa untuk hiburan, tapi kalau sering-sering kasihan untuk yang KBM di kelas ujung sana. Mungkin itu tambah dari saya. Ya, terima kasih untuk perwakilan tokoh masyarakat. Untuk rekan guru, apakah ada yang mau ditambahkan terkait dengan modal lingkungan alam? Dari lingkungan guru, untuk modal lingkungan alam yang ditambahkan adalah yang pertama adanya media hidroponik untuk pembelajaran. Kemudian saran yang kami berikan, karena dekat dengan bank sampah yang letaknya di belakang sekolah, mungkin bisa dilakukan pemilahan sampah yang ada di sekolah sehingga bisa bekerja sama dengan bank sampah. Terima kasih. Baik. Satu lagi untuk siswa, kira-kira ada yang ditambahkan untuk modal lingkungan alam?
Tidak ada? Ada? Ya, silakan. Untuk pembelajaran lebih nyaman mungkin secara pengalaman kami di tangga dari lantai 1 menuju lantai 2 itu di situ biasa bau sekali asap rokok. Ya, mungkin bisa dijalankan kawasan bebas rokok karena bau sekali. Terus untuk wastafel di depan kelas di situ kan masih banyak yang airnya belum mengalir, dan di situ kalau airnya nggak ngalir itu biasanya ditaruh sampah-sampah oleh para siswa-siswi. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih untuk siswa ya. Kita lanjut ke yang kelima. Untuk modal finansial. Ya, silakan Bapak Ibu. Untuk rekan guru dulu. Untuk modal finansial. Untuk modal finansial di sini kami menambahkan sumbangan sukarela orang tua atau wali murid. Itu saja, terima kasih. Ya, kita lanjut ke orang tua murid. Perwakilan silakan. Baik, terima kasih. Sepertinya sama saja Bu ya, secara tidak langsung. Hanya spesifiknya di sini karena kita sudah dekat dengan perpisahannya kelas 12, jadi kita sebagai orang tua mungkin akan memberikan sumbangan sukarela kepada sekolah sesuai dengan kemampuan orang tua. Tapi ini sudah sementara berjalan Bu sumbangannya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk manajemen sekolah untuk modal finansial. Tambahannya adalah sertifikasi dan TPP untuk kesejahteraan guru, yang sertifikasinya masih nyangkut. Yang kedua, tambahannya adalah insentif untuk kesejahteraan GTT dan PTP. Ya, terima kasih untuk manajemen sekolah. Kemudian kita lanjut untuk tokoh masyarakat, kira-kira untuk modal finansial. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Untuk modal finansial di sini saya akan untuk nomor 2 ya. Saya akan membahas untuk nomor 2, yaitu dana BOS kinerja untuk kegiatan pemetaan potensi murid. Saya melihat bahwa di sini belum rata ya. Jadi siapa saja ekskul atau pembina ekskul yang aktif untuk mengajukan proposal kegiatan atau pengadaan barang, maka itulah yang akan mendominasi. Sementara bagi ekskul atau pembina ekskul yang belum maksimal dalam mengajukan proposal, ya dia masih belum terlalu memanfaatkan belum terlalu memanfaatkan pemetaan potensi murid. Dalam hal ini ada dari dana BOS. Ya, begitu dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi siswa, kira-kira ada tambahan? Cukup ya? Baik, terima kasih. Kita lanjut modal yang ke-6, yaitu modal politik. Kita berikan kesempatan pertama untuk manajemen sekolah. Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Ada? Baik, untuk modal politik kami tambahkan kerjasama dengan cabang Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya kerjasama dengan Bank BNI untuk pencairan dana PIP. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk manajemen sekolah. Kita lanjut untuk rekan guru. Baik, di sini
Dari rekan guru, hasil diskusi kami menambahkan terkait kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan field trip, iya. Kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan field trip. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk rekan guru. Kita lanjut ke tokoh masyarakat. Kira-kira ada yang mau ditambahkan dari modal politik? Saya hanya menambahkan satu saja untuk modal politik ini, kerjasama dengan masyarakat sekitar atau tokoh masyarakat sekitar, terutama menangani anak-anak yang bolos, kemudian parkir liar. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perwakilan tokoh masyarakat. Kita lanjut ke orang tua murid. Saya hanya menambahkan sedikit sebagai orang tua, yaitu berperan aktif atau memotivasi siswa ikut serta dalam kegiatan sekolah, misalnya pemilihan ketua OSIS, supaya siswanya tidak golput. Ya, terima kasih untuk orang tua siswa. Kita lanjut lagi ke modal yang terakhir, yaitu modal agama dan budaya. Kita beri kesempatan untuk orang tua murid untuk menyampaikan apa yang perlu ditambahkan. Yang pertama, ikut berpartisipasi ya dalam mengumpulkan bantuan korban bencana, misalnya baju bekas, sembako dan lain-lain. Yang kedua, ikut membiasakan siswa untuk datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, orang tua terlibat aktif dalam kegiatan gelar karya P5. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian tokoh masyarakat, kira-kira ada yang mau ditambahkan dari modal agama dan budaya? Ya, untuk dari tokoh masyarakat yang kami tambahkan yaitu adanya kegiatan pasar Ramadan di setiap bulan Ramadan. Ya, pasar Ramadan. Terima kasih. Ya, lanjut ke rekan guru. Terima kasih dari rekan guru. Untuk modal agama dan budaya, kami menambahkan adanya kegiatan keagamaan untuk agama Muslim, Hindu, Buddha, dan Kristen. Kemudian saran dari kami untuk yang terkait budaya, sebaiknya kegiatan pembelajaran seperti mata pelajaran kesenian tuh Bu, yang menampilkan tari tradisional itu alangkah baiknya jika diberikan wadah dengan jadwal khusus untuk mereka tampil gitu, karena kan mereka tuh latihan itu lama ya Bu, cukup lama. Kan sayang aja kalau cuma tampil di waktu pulang sebentar gitu. Jadi mungkin bisa dibuatkan jadwal khusus untuk mereka menampilkan tariannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk rekan guru. Kita lanjut ke manajemen sekolah. Tambahannya adalah poin ketiga itu memperingati hari besar keagamaan, yaitu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua agama di sini diperingati hari besarnya. Gitu. Terus yang poin tambahan yaitu ibadah persekutuan doa setiap Jumat bagi siswa yang beragama Kristen. Itu saja. Ya, terima kasih untuk siswa. Ada yang ingin ditambahkan dari modal agama dan budaya? Ya, mungkin untuk yang modal agama dan budaya mungkin diharapkan kerjasama dengan orang tua atau partisipasi dari orang tua atau wali murid. Mungkin ada murid yang memiliki orang tua seorang pemuka agama, mungkin seperti ustadz, imam atau pendeta. Mungkin di kegiatan keagamaan mungkin bisa diundang supaya
bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan anaknya di sekolah. Ya. Mungkin ada sedikit tambahan. Mungkin pada istirahat kedua bisa para yang selain agama Islam mungkin bisa menjalankan aktivitas keagamaannya juga. Jadi tidak saling mengganggu. Karena biasanya kalau sholat zuhur di bawah itu yang di atas itu ribut semua. Jadi mungkin ya suara imamnya tidak terdengar dan mengganggu orang yang sedang sholat. Terus tambahan sedikit dari kami, mungkin memperingati hari besar keagamaan, khususnya agama Islam, biasanya kan itu dilaksanakan pada siang Bu. Sedangkan para murid itu biasanya kalau sudah habis jam pembelajaran, terus untuk mengikuti hari besar keagamaan itu biasanya mereka memilih untuk tidak ikut atau bolos gitu Bu. Jadi mungkin bisa diadakan lebih awal di tengah jam agar bisa semua siswa tuh mengikuti hari keagamaan tersebut. Ya, terima kasih untuk perwakilan siswa. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah selesai mengidentifikasi terkait dengan modal atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Dan ternyata kita juga bersyukur sebagai guru SMA Negeri 1 Tarakan karena 7 aset ini terpenuhi. Tapi kalau bisa saya simpulkan sebenarnya adalah belum maksimalnya saja kita menggunakan aset itu untuk mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik. Sebenarnya apa yang dimiliki oleh kita ini adalah sebuah aset untuk menunjang proses pembelajaran. Berarti yang perlu kita pahami di sini bahwa aset itu tinggal dikuatkan lagi dan kemudian pemanfaatannya bisa lebih baik lagi. Dan kemudian tambahan lagi untuk modal sosial tadi Pak John menambahkan bahwa sekolah jangan hanya memperkuat kerjasama dengan pihak luar, tapi kita di dalam, baik kita dengan atasan juga perlu saling kerjasama, kemudian saling percaya. Begitu juga dengan rekan-rekan guru dan Bapak Ibu guru dengan rekan TU ya perlu kerjasama dan saling percaya agar semua proses pembelajaran bisa berjalan. Dan untuk siswa tadi juga sudah mengakui bahwa sekolah sudah memiliki 7 aset tersebut. Cuma nanti kita akan belajar lagi memetakan ya bagaimana penggunaan aset itu bisa berjalan dengan baik. Di akhir kita akan membuat kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya yang tepat itu akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas karena setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mendukung proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Ada 7 modal aset yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran menjadi berkualitas, yaitu modal manusia, modal fisik, lingkungan, alam, kemudian sosial, agama dan budaya, finansial, dan politik. Kami di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, rekan-rekan guru, manajemen sekolah, kemudian perwakilan orang tua dan tokoh masyarakat serta siswa yang mau hadir untuk mendiskusikan mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memaksimalkan 7 aset ini untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Saya mewakili teman-teman CGP Angkatan 9 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.